Semoga kalian semua selalu dalam keadaan terbaik, diberi kesehatan, kebahagiaan, dan tentu saja, kesempatan untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pernah nggak sih kalian merasa kalau waktu berjalan begitu cepat? Rasanya baru kemarin kita punya banyak rencana besar, tapi tiba-tiba sekarang sudah di titik ini, dan kita belum melakukan apa-apa. Kenapa? Ya? Apa yang bikin kita sering banget menunda perubahan, padahal kita tahu itu penting? Nah, di pertemuan kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang bisa jadi tamparan halus, atau bahkan keras, buat kita semua. Sesuatu yang sering kita abaikan, tapi bisa bikin kita kehilangan banyak kesempatan berharga dalam hidup. Baiklah, sebelum kita mulai, siapkan kopi, teh, atau mungkin camilan favorit kalian. Biar santai, rileks, dan gak tegang. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan ini satu persatu. Bayangin begini. Kamu bangun pagi, lihat jam, dan langsung kepikiran, ya ampun, udah pagi lagi. Waktu jalan terus, tapi kok rasanya aku masih di tempat yang sama? Pernah ngerasa gitu? Atau lebih parah, sering banget? Kalau iya, berarti video ini emang buat kamu. Serius. Karena mungkin, aku bilang mungkin, ini kesempatan terakhirmu buat berubah. Jujur aja ya, kita ini sering banget hidup dalam mode autopilot. Bangun pagi, rutinitas itu-itu aja, tidur lagi, bangun lagi, terus begitu aja muter-muter. Kadang ada keinginan buat berubah, buat jadi lebih baik, buat ninggalin kebiasaan buruk, tapi entah kenapa, selalu aja ada alasan buat menunda. Ah, nanti aja deh. Besok aja, aku lagi nggak mood. Kayaknya aku belum siap, tunggu waktu yang tepat. Tapi tahu nggak? Waktu yang tepat itu nggak pernah benar-benar datang. Coba deh pikirin, berapa kali kamu nunda sesuatu yang harusnya bisa kamu lakuin hari ini? Mungkin kamu pernah pengen mulai olahraga, tapi bilang, mulainya Senin aja deh, biar enak. Pas Senin datang, aduh, kayaknya bulan depan aja, sekarang masih banyak kerjaan. Lalu bulan depan datang, dan kamu bilang, kayaknya awal tahun aja deh, biar sekalian resolusi baru. Dan tahu-tahu, 1 tahun berlalu. Dan kamu masih di tempat yang sama. Masalahnya bukan karena kita nggak punya kesempatan. Tapi karena kita terus nyari alasan buat menunda. Kenapa kita sering nunda? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita suka banget nunda sesuatu yang kita tahu penting buat kita? Pertama, kita nyaman. Zona nyaman itu emang enak, nggak ada tantangan, nggak ada risiko. Tapi sayangnya, di dalam zona nyaman itu, kita juga nggak bertumbuh. Kita tetap jadi orang yang sama, dengan kebiasaan yang sama, dengan hasil yang sama. Kedua, kita takut gagal. Jujur aja, siapa sih yang mau gagal? Tapi seringkali kita lupa kalau gagal itu bukan akhir. Justru dari gagal, kita belajar dan berkembang. Masalahnya, kita lebih takut gagal daripada takut nggak berkembang sama sekali. Ketiga, kita merasa masih punya banyak waktu. Ini yang paling berbahaya. Kita selalu berpikir masih ada besok, masih ada minggu depan, masih ada tahun depan. Padahal, siapa yang bisa jamin? Coba tanya ke diri sendiri, kalau hari ini ternyata hari terakhir kamu dikasih kesempatan buat berubah, masih mau nunda? Realita yang harus kita sadari. Ada satu hal yang mungkin gak nyaman buat didengar, tapi perlu kita sadari. Gak ada yang tahu sampai kapan kita punya waktu. Kita suka berpikir kalau umur kita masih panjang, kalau kesempatan masih banyak, kalau besok masih ada. Tapi kenyataannya, berapa banyak orang di luar sana yang tiba-tiba pergi tanpa sempat ngelakuin hal-hal yang mereka impikan? Berapa banyak orang yang sebelum tidur mikir, besok aku bakal mulai berubah, tapi ternyata besok nggak pernah datang buat mereka? Bukan nakut-nakutin, tapi ini kenyataan yang sering kita abaikan. Hidup ini nggak nunggu kita siap. Waktu nggak bakal berhenti sampai kita merasa, oke, aku udah siap berubah. Kesempatan nggak bakal datang 2 kali dengan format yang sama. Kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi? Tanda-tanda kamu harus berubah sekarang juga. Mungkin kamu masih mikir, kayaknya aku masih bisa santai dikit. Masih belum terlalu mendesak. Tapi coba cek beberapa tanda ini. 1. Kamu sering merasa nggak puas dengan diri sendiri. Selalu ada perasaan, harusnya aku bisa lebih baik dari ini. Tapi kamu nggak ngelakuin apa-apa buat berubah. 2. Kamu sering iri sama orang lain yang berkembang. Lihat teman sukses,
Lihat orang lain makin maju, kamu kepikiran, kok mereka bisa, ya? Aku kapan? Tapi setelah itu, kamu tetap gak ngapa-ngapain. 3. Kamu sering bilang, nanti aja. Apapun yang harusnya bisa dikerjakan hari ini, selalu ditunda. Dan akhirnya gak pernah dikerjakan sama sekali. 4. Kamu mulai kehilangan semangat dan motivasi. Bangun pagi rasanya hambar, gak ada semangat buat ngejar sesuatu, hidup kayak jalan di tempat. 5. Kamu lebih sering cari alasan daripada cari solusi. Alih-alih mulai, kamu lebih sibuk nyari pembenaran kenapa kamu masih di tempat yang sama. Kalau salah satu dari tanda-tanda ini ada di hidup kamu, berarti ini sinyal keras dari semesta. Waktunya berubah. Mulai dari mana? Sekarang pertanyaannya, gimana cara mulai berubah? Tenang, nggak perlu langsung drastis. Yang penting, mulai. Mulai dari kesadaran. Sadari bahwa waktu terus berjalan, dan kalau kita nggak mulai sekarang, kita bakal tetap di tempat yang sama selamanya. Mulai dari kebiasaan kecil. Nggak perlu langsung jadi orang baru dalam semalam. Mulai dari satu perubahan kecil, yang bisa kamu lakukan setiap hari. Mulai dari keputusan. Hari ini, ambil keputusan buat nggak nunda lagi. Apapun yang udah lama pengen kamu lakuin sekarang juga. Dan ingat, nggak ada yang bisa bikin kita berubah kecuali diri kita sendiri. Orang lain bisa kasih motivasi, tapi kalau kita tetap diam di tempat, ya kita bakal tetap di tempat. Kesempatan ini bisa jadi yang terakhir. Mungkin ini terdengar dramatis, tapi serius, siapa yang bisa jamin kalau besok kita masih punya kesempatan? Kalau hari ini kita masih dikasih waktu, berarti ini kesempatan kita. Jangan tunggu momen yang pas, karena momen yang pas itu nggak ada. Yang ada adalah kita yang bikin hari ini jadi saat yang tepat buat mulai berubah. Jangan sampai nanti kita nyesel dan bilang, harusnya dulu aku mulai lebih awal. Karena nyesel itu lebih sakit daripada gagal. Jadi, sekarang kita punya dua pilihan. 1. Tetap di tempat, terus menunda, dan berharap waktu ajaibnya datang. 2. Mulai sekarang juga, sekecil apapun langkahnya. Kamu pilih yang mana? Kalau kamu ngerasa video ini nyentil kamu, coba tulis di kolom komentar, aku mulai sekarang. Aku bakal baca dan kasih semangat buat kamu yang benar-benar mau berubah. Dan kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena siapa tahu, ini bukan cuma pesan buat kamu, tapi juga buat orang lain yang butuh dorongan buat berubah. Waktu tidak akan menunggu. Coba deh pikirin baik-baik, sejak kapan kita mulai percaya kalau kita masih punya banyak waktu? Sejak kecil, kita selalu dengar kalimat kayak, santai aja, masih ada besok, atau jangan buru-buru, masih banyak waktu. Itu bikin kita jadi kebiasaan buat nunda. Nunda belajar, nunda kerja, nunda olahraga, nunda memperbaiki diri. Tapi, pernah nggak kepikiran, gimana kalau ternyata besok itu nggak pernah datang? Kita ini hidup dengan ilusi kalau waktu bakal terus ada. Kita pikir kita bakal hidup panjang, bisa ngelakuin semuanya nanti, bisa berubah kapan aja kita mau. Tapi kenyataannya, hidup ini nggak pernah kasih kepastian. Berapa banyak orang yang hari ini masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa, tapi besoknya tiba-tiba nggak ada? Berapa banyak impian yang gak pernah terwujud karena pemiliknya keburu kehabisan waktu? Kita selalu mikir, nanti aja. Tapi, nanti, itu gak pernah pasti. Waktu itu gak bisa dikontrol. Satu hal yang sering kita lupa, waktu itu gak bisa kita atur. Kita bisa atur jadwal kerja, bisa atur kapan mau liburan, kapan mau ketemu teman. Tapi waktu itu sendiri, itu jalan terus, gak peduli kita siap atau enggak. Jam terus berdetak. Detik berubah jadi menit, menit berubah jadi jam berubah jadi hari, hari berubah jadi tahun. Dan sebelum kita sadar, tiba-tiba kita udah kehilangan banyak waktu buat hal-hal yang harusnya bisa kita mulai dari dulu. Pernah nggak sih, tiba-tiba ngelamun dan kepikiran, kok rasanya baru kemarin aku umur segini, sekarang udah segini aja? Dulu kita mikir umur 20-an itu masih jauh. Tahu-tahu kita udah di sana. Dulu kita mikir 30-an itu masih lama. Tahu-tahu udah nyampe. Terus, kita mau nunggu berapa lama lagi buat mulai? Kita nggak sadar kalau waktu itu licik. Dia nggak pernah kasih peringatan sebelum mencuri kesempatan kita. Dia nggak pernah bilang, "Hei, aku bakal ambil 1 tahun hidupmu tanpa kamu sadari." Tahu-tahu, bam.
Udah 5 tahun berlalu dan kita masih di tempat yang sama. Kebiasaan menunda itu berbahaya. Yang lebih bahaya dari kehilangan waktu adalah kebiasaan menunda. Menunda itu kayak jebakan yang gak langsung kelihatan. Awalnya kelihatan kecil, gak ada efeknya. Tapi makin lama, makin dalam kita terjebak. Misalnya gini, kamu punya rencana buat mulai baca buku tiap hari. Tapi hari ini kamu capek, jadi kamu bilang, besok aja deh. Besoknya, kamu bilang, masih bisa lusa. Lalu seminggu berlalu, dan akhirnya kamu lupa kalau kamu pernah punya niat itu. Atau misalnya kamu punya rencana buat mulai bisnis. Tapi kamu ngerasa kurang siap, jadi kamu bilang, nanti aja deh kalau udah lebih ngerti. Lalu bulan demi bulan berlalu, dan kamu masih aja bilang, belum waktunya. Sampai akhirnya, kamu lihat orang lain sukses dengan bisnis yang mirip dengan ide kamu dulu, dan kamu nyesel, duh, kalau aja aku mulai dari dulu. Kebiasaan menunda itu nggak kerasa langsung. Tapi efeknya nyata. Lihat di sekitar kita, berapa banyak orang yang hidupnya biasa-biasa aja, padahal sebenarnya mereka punya potensi buat lebih. Tapi karena kebiasaan menunda, mereka tetap di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Berapa banyak orang yang pengen belajar hal baru, tapi akhirnya nggak pernah mulai? Berapa banyak orang yang pengen hidup lebih sehat, tapi akhirnya tetap di pola lama? Berapa banyak orang yang pengen ninggalin kebiasaan buruk, tapi selalu bilang, nanti aja, sampai akhirnya mereka nggak pernah berubah? Masalahnya, kebiasaan menunda itu kayak candu. Sekali kita terbiasa, susah banget buat keluar. Setiap hari adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ada satu hal yang mungkin sering kita lupakan, setiap hari yang kita lalui adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kita sering ngerasa kalau hari ini itu cuma hari biasa. Tapi kalau dipikir-pikir, nggak ada hari yang benar-benar biasa. Karena begitu hari ini lewat, kita nggak bisa mengulangnya lagi. Setiap pagi kita bangun, kita dikasih kesempatan buat jadi lebih baik dari kemarin. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar memanfaatkannya? Atau kita cuma menjalani hari seperti biasanya, tanpa ada perubahan sama sekali? Setiap detik yang berlalu adalah detik yang gak bisa kita ambil kembali. Jadi kalau kita sadar waktu itu berharga, kenapa kita masih sering menyia-nyiakannya? Coba lihat orang-orang yang sukses. Mereka bukan orang yang nunggu waktu yang tepat. Mereka adalah orang yang bikin setiap waktu menjadi tepat. Orang yang sukses bukan karena mereka lebih pintar, lebih berbakat, atau lebih beruntung. Tapi karena mereka ngerti kalau waktu itu nggak boleh dibuang percuma. Berhenti mencari alasan, mulai mencari cara. Kebanyakan dari kita nggak mulai berubah bukan karena nggak bisa, tapi karena terlalu banyak alasan. Kita bilang kita nggak punya waktu, padahal kita masih sempat scroll media sosial berjam-jam. Kita bilang kita nggak punya modal, padahal kita masih bisa beli hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Kita bilang kita nggak punya kesempatan, padahal kesempatan itu sering datang, kita aja yang gak mau lihat. Jujur aja, kebanyakan alasan itu cuma pembenaran buat kita tetap di zona nyaman. Orang yang benar-benar mau berubah gak akan sibuk cari alasan. Mereka bakal cari cara. Kalau gak ada waktu, mereka bakal cari celah. Kalau gak ada modal, mereka bakal cari alternatif. Kalau gak ada kesempatan, mereka bakal bikin kesempatan sendiri. Karena bedanya orang sukses dan orang yang tetap di tempat itu sederhana. Yang satu bertindak, yang satu menunda. Jadi sekarang, pertanyaannya buat kita semua, kita mau jadi yang mana? Waktunya memilih, bertindak atau diam? Sekarang, kita di persimpangan jalan. Kita bisa tetap diam di tempat, terus menunda, dan berharap suatu hari nanti kita bakal punya waktu lebih banyak. Atau, kita bisa mulai sekarang. Gak perlu langkah besar. Cukup langkah kecil. Tapi yang penting, kita bergerak. Kita nggak bisa mengubah apa yang udah berlalu. Tapi kita bisa menentukan apa yang akan datang. Kita nggak bisa mengontrol waktu. Tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita punya. Dan ingat, nggak ada yang bisa menjamin kalau besok kita masih punya kesempatan yang sama seperti hari ini. Jadi sekarang, kita punya dua pilihan. 1. Tetap di tempat, tetap menunda, tetap menunggu waktu yang nggak pasti. 2. Mulai sekarang, sekecil apapun langkahnya. Kamu pilih yang mana? Kalau kamu ngerasa ini nyentil kamu, coba tulis di kolom komentar, aku mulai sekarang. Aku bakal baca dan kasih semangat buat kamu yang benar-benar mau berubah. Dan kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe.
Karena siapa tahu, ini bukan cuma pesan buat kamu, tapi juga buat orang lain yang butuh dorongan buat berubah. Sekarang atau tidak sama sekali. Jadi, sekarang kita udah tahu kalau waktu nggak pernah berhenti, kalau kebiasaan menunda itu jebakan, dan kalau kesempatan nggak selalu datang 2 kali. Pertanyaannya sekarang, kita mau tetap diam atau mulai bergerak? Jujur aja, ini momen yang menentukan. Ini titik di mana kita harus benar-benar mutusin. Apakah kita bakal terus hidup dengan pola lama, atau kita bakal mulai perubahan sekarang juga? Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi? Berapa banyak orang di luar sana yang sebenarnya punya impian besar, tapi akhirnya nggak kemana-mana? Bukan karena mereka nggak bisa, bukan karena mereka nggak punya kesempatan, tapi karena mereka terlalu lama menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Menunggu keadaan yang lebih baik. Menunggu sampai siap. Tapi nyatanya, semakin kita menunggu, semakin jauh kita dari impian kita sendiri. Bayangin kalau 5 tahun lalu kamu mulai sesuatu yang dulu kamu tunda. Sekarang, kamu udah sejauh mana? Tapi sayangnya, 5 tahun lalu udah lewat, dan kita nggak bisa kembali ke sana. Tapi kabar baiknya, 5 tahun ke depan masih bisa kita bentuk. Jadi sekarang, kita harus milih, mau tetap mengulang pola lama, atau mulai bertindak sekarang juga? Kenapa harus sekarang? Banyak orang berpikir, aku bakal mulai kalau aku udah siap. Tapi masalahnya, siap itu bukan sesuatu yang datang sendiri. Siap itu sesuatu yang kita ciptakan. Kita nggak bakal tiba-tiba bangun pagi dan merasa, oh, hari ini aku siap berubah. Itu nggak bakal terjadi kalau kita nggak maksa diri kita buat mulai. Kamu tahu kenapa orang-orang sukses bisa mencapai impian mereka? Bukan karena mereka lebih berbakat atau lebih beruntung. Tapi karena mereka berani mulai bahkan ketika mereka merasa belum siap. Mereka tahu bahwa menunggu kesiapan itu cuma alasan. Karena satu-satunya cara buat siap adalah dengan melangkah. Jadi kalau kamu masih nunggu sampai siap, percayalah, kamu nggak akan pernah mulai. Apa yang harus dilakukan sekarang? Oke, jadi kita udah sepakat kalau nggak bisa terus menunda. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sederhana, mulai dari langkah kecil. Banyak orang gagal berubah karena mereka mikir perubahan itu harus besar dan drastis. Padahal, perubahan besar itu datang dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Misalnya, kalau kamu pengen jadi lebih produktif, mulai dengan bangun 30 menit lebih awal setiap hari. Kalau kamu pengen hidup lebih sehat, mulai dengan minum lebih banyak air dan jalan kaki 10 menit sehari. Kalau kamu pengen mulai bisnis, mulai dengan riset kecil-kecilan dan bikin rencana sederhana. Kalau kamu pengen lebih dekat dengan Tuhan, mulai dengan 1-2 tambahan setiap hari. Gak perlu langsung drastis. Yang penting, mulai. Karena langkah kecil yang konsisten lebih baik daripada rencana besar yang gak pernah dijalankan. Berhenti menunggu keajaiban. Satu kesalahan besar yang sering kita lakukan adalah berharap perubahan itu datang dari luar. Kita berharap suatu hari nanti ada sesuatu yang mengubah hidup kita. Tapi kenyataannya, hidup nggak bekerja seperti itu. Nggak ada keajaiban yang tiba-tiba bikin kamu sukses. Nggak ada momen ajaib yang tiba-tiba bikin kamu berubah. Nggak ada seseorang yang bakal datang dan mengubah hidup kamu kalau kamu sendiri nggak mau bergerak. Perubahan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Dari keputusan kita buat mulai, meskipun kecil, meskipun pelan, tapi terus berjalan. Jangan tunggu motivasi, karena motivasi itu datang dan pergi. Yang penting adalah disiplin buat tetap bergerak meskipun kita nggak merasa termotivasi. Tanggung jawab ada di tangan kita. Satu hal yang harus kita sadari, hidup kita ini tanggung jawab kita sendiri. Kita bisa nyalahin keadaan, nyalahin orang lain, nyalahin nasib. Tapi pada akhirnya, yang bisa mengubah hidup kita ya cuma kita sendiri. Gak ada yang bakal maksa kita berubah. Gak ada yang bakal nyeret kita keluar dari zona nyaman kalau kita sendiri nggak mau. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita dari hidup yang sia-sia kecuali kita sendiri yang mutusin buat bangkit. Jadi kalau hari ini kita masih di tempat yang sama seperti kemarin, itu bukan salah siapa-siapa. Itu keputusan kita sendiri. Dan kalau kita pengen sesuatu yang lebih baik, kita juga harus bikin keputusan yang lebih baik. Karena kalau kita nggak mulai sekarang, kita bakal tetap ada di tempat yang sama tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan akhirnya kita bakal nyesel kenapa dulu nggak mulai lebih awal. Jadi, apakah kita masih mau menunda? Kesempatan ini bisa jadi yang terakhir. Aku nggak mau nakut-nakutin. Tapi jujur aja,
Siapa yang bisa jamin kalau besok kita masih punya kesempatan yang sama? Berapa banyak orang yang berpikir mereka masih punya banyak waktu, tapi ternyata besok kesempatan mereka udah habis? Kita nggak pernah tahu kapan kesempatan terakhir kita buat berubah. Jadi kenapa kita harus menunggu lebih lama? Kalau hari ini kita masih dikasih waktu, berarti ini kesempatan kita. Jangan tunda. Jangan nunggu sempurna. Mulai aja dulu. Tahun depan kamu bakal bersyukur karena kamu mulai hari ini. 5 tahun lagi kamu bakal berterima kasih ke diri kamu sendiri karena nggak nunda lagi. Dan kalau kamu terus bergerak, suatu hari nanti kamu bakal lihat ke belakang dan bilang, syukurlah aku nggak nunggu lebih lama. Jadi sekarang, kita punya dua pilihan. 1. Tetap di tempat, terus menunda, dan berharap waktu ajaibnya datang. 2. Mulai sekarang juga, sekecil apapun langkahnya. Aku nggak bisa mutusin buat kamu. Semua ini ada di tangan kamu sendiri. Tapi kalau kamu benar-benar mau berubah, aku tantang kamu buat mulai sekarang. Nggak besok, nggak lusa, nggak minggu depan. Tapi sekarang juga. Kalau kamu setuju, coba tulis di kolom komentar, aku mulai sekarang. Aku bakal baca dan kasih semangat buat kalian yang serius mau berubah. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena siapa tahu, ini bukan cuma pesan buat kamu, tapi juga buat orang lain yang lagi butuh dorongan buat berubah. Stay aware, stay growing, dan sampai ketemu di video berikutnya.